Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel AADC. Dan kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk jalan-jalan di kota Sidoarjo, dari selautan Sidokumpul menuju ke Wonoayu. Dan ini kita sudah memasuki Jalan Pahlawan. Sambil jalan-jalan kita akan melihat-lihat apakah ada inspirasi hari ini yang bisa kita temukan ya. Nah, sambil jalan teman-teman, saya ingin mengklarifikasi sebelumnya, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah dukung channel ini mulai dari 0 sampai 1000 subscriber sekarang ini ya. Yang tadinya awalnya channel ini adalah channel yang membahas tentang sablon atau dunia persablonan, dan sekarang sudah berubah 180 derajat menjadi channel vlog atau motovlog teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman beberapa alasan kenapa saya mengubah tema channel secara keseluruhan ya. Oke, kita belok dulu sini. Wih, War on Drugs. Oke, lanjut lagi. Jadi beberapa alasan yang membuat saya ingin mengubah tema channel secara keseluruhan itu diantaranya adalah, yang pertama itu karena saya sudah pindah domisili dari Bekasi menuju ke Surabaya teman-teman. Jadi sekarang saya sudah tinggal di Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena adanya penambahan pekerjaan di Surabaya ini ya. Jadi saya tidak hanya mengurusi sablon saja, ada penambahan pekerjaan berupa pekerjaan reklame teman-teman. Jadi ada kemungkinan nanti saya akan jarang sekali mengurusi yang bagian sablon. Jadi daripada nanti berlarut-larut nggak ada uploadan ya, mungkin mendingan saya langsung alihkan ke tema-tema yang mungkin bisa setiap hari saya upload teman-teman. Nah, kalau motovlog ini kan kita bisa upload setiap hari ya, maksudnya saya bisa upload setiap hari dengan konten yang mungkin bisa berbeda-beda, tapi tetap dalam satu koridor atau dalam satu jalur, yaitu motovlog. Nah, alasan yang ketiga adalah karena ini masanya adalah masa milenial ya. Jadi generasi milenial itu cenderung lebih selektif dan mereka lebih pandai untuk mengambil ilmu mana yang mereka butuhkan. Artinya kalau saya lihat di YouTube itu sudah banyak sekali ahli-ahli atau master-master sablon yang mungkin bisa lebih fokus ke bidang sablonnya dan bisa memberikan ilmu yang lebih luas kepada teman-teman ya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah koreksi buat saya untuk lebih luas lagi kali ya, lebih luas, lebih banyak belajar untuk bicara dan menyampaikan, atau storytelling lah katanya ya, bahasa kerennya. Nah, dari sini mungkin saya bisa belajar, dari motovlog ini saya mungkin masih bisa belajar untuk memperlancar pembawaan saya, untuk menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan supaya bisa masuk ke teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Jalan Cemengkalang teman-teman. Dan di depan sana nanti kita akan belok kiri.
Nah, jadi kesimpulannya 3 alasan kenapa saya mengubah tema channel secara keseluruhan itu. Yang pertama adalah karena saya pindah domisili dari Bekasi menuju ke Surabaya. Kemudian yang kedua itu karena adanya penambahan pekerjaan di domisili saya sekarang, sehingga mengakibatkan nantinya mungkin saya akan jarang upload dan sangat jarang sekali untuk upload video di channel Sablon tentunya. Dan yang ketiga adalah karena ini generasi milenial, generasi instan, dan saya harus segera menyesuaikan diri agar tema-tema yang saya upload di video itu bisa diterima dengan baik sama teman-teman ya. Nah, yang mendasari saya untuk mengubah channel ini menjadi motovlog itu ada beberapa hal juga teman-teman. Yang pertama memang mungkin karena motovlog ini kan tema bebas ya, bisa saya lakukan setiap hari, kapanpun dan dimanapun ya, tidak terbatas ruang dan waktu gitulah istilahnya. Nah, kalau sablon kan otomatis saya harus berada di tempat sablon, kemudian menyiapkan segala sesuatunya, dan karena keterbatasan saya hanya bisa melakukan itu semuanya sendiri teman-teman, dan itu gimana ya, menurut saya sudah sangat menyita waktu dan energi, belum lagi nanti untuk pengeditannya segala macam ya. Karena itulah saya ubah temanya menjadi tema vlog kali ini. Nah, yang kedua, saya kebetulan mempunyai sebuah kamera yang sebenarnya kameranya ini adalah kamera vlog teman-teman, namanya Vimy Palm 2 Pro yang saya beli 2 tahun kemarin, dan ini ternyata sangat jarang sekali saya pakai teman-teman, dikarenakan keterbatasan waktu. Akhirnya saya jarang sekali memakai kamera ini, padahal sebenarnya sayang banget ya, maksudnya kalau nggak dipakai itu. Akhirnya saya punya ide untuk memakai kamera ini sebagai kamera motovlog teman-teman. Nah, untuk perekaman audionya atau suaranya dari video ini saya menggunakan mic Catevo seperti ini bentuknya, dan silakan teman-teman nilai kira-kira apakah suara yang dihasilkan dari mic Catevo ini sudah cukup baik, dan apakah videonya sudah cukup enak dilihat ya. Coba tolong teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke, sambil kita bahas teman-teman ya. Jadi kenapa saya memilih kamera Vimy Palm 2 Pro ini? Karena dia memiliki beberapa fitur teman-teman. Yang pertama, kamera Vimy Palm 2 Pro ini dia bisa berjalan secara otomatis untuk kamera depan dan kamera belakang. Jadi kalau action cam yang lain itu biasanya kan hanya satu sisi ya. Kalau tidak kita hadapkan ke depan ya paling kita arahin ke belakang. Kalau enggak kamera belakang ya kamera selfie gitu teman-teman. Dan itu harus kita balik gitu. Nah, kalau Vimy Palm 2 Pro ini praktis sekali teman-teman. Kita tinggal double klik aja. Ketika kita sedang melakukan perekaman, kita tinggal double klik aja, nanti dia akan langsung berpindah dari kamera belakang pindah ke kamera depan teman-teman, atau kamera selfie. Ini salah satu kelebihan yang sampai saat ini mungkin belum dimiliki oleh action cam lainnya ya. Dan Vimy Palm 2 Pro ini juga sudah mendukung 4K atau kualitas gambar yang paling tingginya adalah 4K 4K. Tapi untuk perekaman video ini saya menggunakan resolusi 1080 per 30 fps. Kemudian untuk pemilihan warnanya saya memilih yang natural, lalu HDR saya off kan, dan kualitas audionya saya setel ke setelan high atau tinggi ya. Nah teman-teman,
kadang-kadang di dalam perjalanan itu kan kita sering sekali ya menemukan inspirasi, menemukan kejadian-kejadian yang mungkin terlihat aneh atau mengerikan, tapi juga banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di perjalanan, teman-teman. Dan pelajaran-pelajaran itu biasanya sih nggak diajarkan di sekolah ya. Karena itulah saya mencoba motovlog ini, siapa tahu bisa mendapatkan inspirasi yang mungkin bisa berguna buat teman-teman dan kita semua tentunya ya. Ya intinya sih dengan motovlog ini saya bisa belajar ngomong lah, teman-teman ya. Bisa belajar ngomong, bisa menata susunan kata-kata gitu agar bisa diterima lebih baik oleh penonton tentunya, oleh teman-teman semua. Ya sambil jalan mungkin teman-teman ada usulan mengenai kira-kira topik apa yang paling cocok atau paling pas buat saya bahas di dalam motovlog ini ya. Nah, untuk pembuatan video ini saya lakukan jam 10 pagi ini, teman-teman ya, tanggal 26 Juli 2023. Nah, perjalanan dari kota Sidoarjo atau dari Ramayana Sidoarjo tadi sampai ke Wonoayu itu diperkirakan memakan waktu kurang lebih 30 menit saja, teman-teman. Nah, kita sudah memasuki wilayah Wonoayu. Nih, di perempatan depan ini, teman-teman, kita sudah memasuki wilayah Wonoayu. Oke teman-teman, mungkin cukup segini saja klarifikasi tentang perubahan tema di channel ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan saya sangat berterima kasih buat dukungannya untuk subscribe dari 0 sampai 1000 subscriber kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.